pasti akan ada banyak pertanyaan. Sebenarnya setiap tahun itu Gontor menerima berapa santri? Atau kuota penerimaan santri Gontor itu ada berapa? Ya, itulah dia. Episode kali ini kita akan kupas tuntas secara lugas tentang kuota penerimaan santri Gontor. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Primago Channel bersama saya Kresna Eka Raharja dalam acara Serba Serbi Gontor. 1000 data, fakta, dan makna kita telusuri dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Serba Serbi Gontor akan membahas beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Gontor merupakan salah satu pondok modern yang favorit, idaman banyak wali murid juga. Kalau kita ketik di pencarian Google, kita akan mendapatkan Gontor berada di halaman pertama. Dari ada yang artikel 10 pesantren terbaik, 7 pesantren terbaik, dan sebagainya. Itu menempatkan Pondok Modern Darussalam Gontor menjadi salah satu pondok modern yang ingin dituju banyak orang. Pasti akan ada banyak pertanyaan. Sebenarnya setiap tahun itu Gontor menerima berapa santri? Atau kuota penerimaan santri Gontor itu ada berapa? Ya, itulah dia. Episode kali ini kita akan kupas tuntas secara lugas tentang kuota penerimaan santri Gontor. Sebelum kita beranjak pada kuota penerimaan santri Gontor, tentu kita harus tahu bagaimana asal muasal kiai menerima santri. Jadi zaman dahulu, awal-awal pondok pesantren masih tradisional, itu belum ada yang namanya sistem panitia ujian, kemudian pendaftaran, pengumuman kelulusan dan sebagainya, itu belum ada. Semua masih seperti biasa, normal, manual, yaitu kiai langsung yang menerima. Jadi kalau diibaratkan, kiai ini adalah tuan rumah, santri ini adalah tamu. Nah, jadi tamu datang ke tuan rumah meminta izin untuk masuk. Seperti itulah perumpamaan, analogi antara kiai dan santri, yaitu tamu dan juga tuan rumah. Jadi pada awalnya seorang kiai itu memiliki halakoh-halakoh, saung-saung untuk mempelajari berbagai kitab-kitab yang di dasarnya ada dasar-dasar agama Islam. Di situ masih sedikit, jadi mungkin hanya berupa gubuk-gubukan saja. Kemudian lama-kelamaan tersiarlah kabar, oh ternyata di pojok suatu desa ada kiai yang sedang mengadakan pengajian. Wah, ngajinya pelajaran ini, kitab ini, mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran dasar-dasar agama Islam. Kemudian datanglah beberapa santri yang ingin menimba ilmu, ingin tahu lebih jauh bagaimana pembelajaran di pondok tersebut. Nah, kemudian ketika datang, tentu santri berhubungan langsung, bertemu, berkomunikasi langsung dengan kiai. Assalamualaikum kiai, nama saya Fulan dari daerah sini, izinkan saya menjadi santrimu. Saya ingin memperdalam agama Islam, saya ingin belajar tauhid, saya ingin belajar fikih, saya ingin belajar nahwu, bahasa Arab dan lain sebagainya. Memohon kepada kiai supaya diterima menjadi santri di pondok tersebut. Nah, lalu bagaimana? Kelanjutannya adalah terserah dari kiai. Kalau kiai ini mengizinkan, jadilah dia santri. Kalau kiai ini mungkin tidak enak, tidak srek karena kelihatan santri ini sepertinya ini bukan anak baik-baik atau dan lain sebagainya, ya kiai belum bisa menerima. Jadi
Penerimaan santri adalah hak prerogatif dari kiai. Jadi awal mulanya seperti itu. Tapi ya lazimnya kiai menerima semua santri asalkan asrama masih muat, pasti diterima. Namanya orang mau belajar nggak ada ceritanya ditolak. Semua santri yang ingin belajar, punya semangat menuntut ilmu yang tinggi, pasti diterima. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena kita ketahui pondok pesantren itu memang kan elemennya ada 3. Jadi ada kiai, ada masjid, ada asrama. Kiai sebagai sentral figur, masjid titik pusat kegiatan, dan sistem asrama ini adalah sistem yang dimana santri 24 jam tinggal di dalam pondok. Tentu lama-kelamaan santri tambah banyak. Asrama pasti tidak cukup. Ya dibangunlah asrama-asrama, gedung-gedung, kelas-kelas, masjid direnovasi dengan baik. Dan sampai berlanjut setiap tahun pondok menerima santri dari berbagai daerah. Kalau mungkin santrinya masih puluhan, bisa satu-satu bertemu dengan kiai, memohon izin untuk menjadi santrinya. Tapi kalau sudah ratusan, sudah ribuan, tentu sulit bagi santri dan bagi kiai juga menerima semuanya. Maka dari itu diadakan namanya panitia ujian. Nah, disinilah panitia ujian mengorganisir, mengkoordinir bagaimana caranya supaya santri bisa diterima. Kembali ke yang tadi di awal telah kami sampaikan. Namanya kiai tidak pernah menolak murid, pasti ingin dan sangat senang melihat ada orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Namun itu tadi keterbatasan daripada asrama. Jadi sistem asrama kalau sudah santrinya penuh tidak bisa ditambah lagi. Bagaimana kalau yang daftar banyak? Nah, tentu tidak semuanya bisa diterima oleh kiai. Disitulah kiai memilih. Oh, kalau begitu santri yang diterima ini saja dengan alasan ini dan itu semua adalah kebijakan daripada kiai selaku pimpinan pondok tersebut. Nah, kembali kepada kapasitas keseluruhan Gontor, ya. Gontor sebagai salah satu pondok yang banyak diminati. Dan orang bertanya-tanya bagaimana caranya masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Mungkin kalau kita lihat di website ada link pendaftaran. Cuman di situ tidak ada penjelasan berapa sebenarnya Gontor menerima calon pelajar. Setiap tahun itu berapa? Tidak ada di situ. Nah, karena memang Gontor ingin membangun sebuah image bahwasanya semua orang berhak menjadi santri. Ya. Semua orang boleh mendaftar. Perkara itu diterima atau tidak ya itu urusan nanti. Yang penting boleh mencoba untuk daftar. Tidak dibatasi. Siapapun boleh datang ke Gontor. Nah, mengenai kapasitas keseluruhan tentu kita tidak bisa melihat di website langsung. Maka dari itu kita perlu melihat data-data atau sumber yang kredibel. Nah, di sini saya punya salah satu Wardun, yaitu Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini adalah cetakan dari Gontor berisi kegiatan Gontor selama 1 tahun ajaran. Nah, jadi setiap tahun Gontor mencetak Wardun. Ini ada saya bawa contoh, ada 1, 2, 3, 4 dari tahun-tahun sebelumnya. Di tangan saya ini ada Wardun tahun 2009. Nah, karena kegiatan semuanya terangkum dalam ini, dan ini juga 3 bahasa ya, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi seluruh dunia bisa menikmati berita yang disajikan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Kita lihat berita tentang penerimaan santri tahun lalu. Nah, ada di sini datanya. Jadi dari ini di tahun 2019 ya. Itu menerima santri sejumlah 2.641. Nah, itu yang lulus. Yang tidak lulus ada 600 santri. Jadi kalau di total semuanya yang daftar ada 3.241. Nah,
yang tidak lulus 600, jadi yang lulus 2.641. Nah, itu adalah angka tahun lalu. Maaf, tahun 2019. Nah, kalau kita lihat dari tren-tren tahun sebelumnya, ya, di sini dari tim Litbang Primago telah menghimpun data sebagai berikut. Ya, itu dari tahun 2014 yang jumlah yang daftar ada 2.235. Lanjut di tahun 2015 sebanyak 2.128. Grafiknya naik lagi di tahun 2016 2.499, dan tahun berikutnya yaitu di 2017 ada kenaikan sedikit di 2.565. Nah, 2018 luar biasa lonjakan pendaftar, sangat drastis. Yang sebelumnya 2.500, 2018 mencapai angka 3.241. Dan di tahun lalu kami merangkum calon pelajarnya sejumlah 3.714. Jadi makin tahun ini makin naik. Nah, mungkin di antara salah satu faktornya adalah antara kelulusan sekolah SMP, sekolah dasar, SD itu berdekatan dengan ujian masuk Gontor. Jadi perlu diketahui bersama bahwasanya ujian masuk Gontor selalu diadakan di bulan Syawal atau setelah Lebaran, setelah Idul Fitri. Jadi ya bisa maju, tidak pasti di bulan Juli, makin tahun akan mundur. Jadi Juni, Mei, April, dan seterusnya. Nah, kita kembali berfokus lagi ke kuota. Nah, itu jumlah pendaftar. Lalu berapa yang diterima? Ya, kita mau ambil sampel tahun lalu, yaitu dari 3.714, yang diterima adalah 2.824. Nah, 2 tahun yang lalu di 2.600. Jadi kami mengambil kesimpulan kapasitas penerimaan adalah 2.600, 2.800. Jadi di kisaran 2.000 sampai 3.000. Nah, namun berapa sih sebenarnya yang diterima Gontor? Ya nggak tahu. Kita juga tidak tahu. Kita hanya bisa mengira-ngira. Nah, karena pondok pesantren tadi telah kita sampaikan identik yang namanya sistem asrama 24 jam, tentu kita harus lihat kapasitas asrama. Nah, kapasitas asrama Gontor bisa kita lihat juga di sini di Wardun. Terlihat di sini. Ada jumlah dari Gontor 1 sampai dengan 20 cabang lainnya, itu total santri ada 24.000 di tahun 2019. Semuanya 24.416 santri berada di Gontor. Nah, itu sudah bisa diperkirakan. Jadi jumlah santrinya segitu. Kalau nanti dikurangi kelas akhir yang lulus, sisanya berapa? Nah, itulah akan ketemu kuota penerimaan santri baru. Kurang lebih seperti itu. Nah, namun demikian sampai saat ini kita masih berasumsi jumlah kisaran penerimaan ya di angka 2.500 sampai 3.000-an. Ya, lain lagi ceritanya kalau misalnya Pondok Modern Darussalam Gontor membangun gedung asrama baru, wah mungkin bisa nerima sampai 4.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebagai info tambahan, jadi ketika anak-anak daftar ke Gontor, itu tidak semuanya ditempatkan di Gontor 1 Ponorogo. Ada cabang juga. Ada Gontor yang putra ini, ada Gontor 2 di Ponorogo juga. Ada Gontor 3 di Kediri, Darul Marifat. Ada Gontor 4 di Banyuwangi, Darul Mutakin. Dan ada Gontor 5 di Magelang atau namanya Darul Qiyam. Nah, itu akan dibagi ke pondok-pondok tersebut. Lalu bagaimana yang ada pondok cabang Gontor di luar Jawa? Nah, itu bisa langsung daftar ke pondok masing-masing tanpa harus datang ke Gontor pusat atau di kampus 1. Ya, demikian penjelasan pada serba-serbi Gontor episode kali ini mengenai kuota penerimaan santri Gontor. Nah, bagi Bapak Ibu, adik kakak sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa diisi di kolom komentar ya. Mau berdiskusi tentang apapun, insya Allah akan kita respon. Dan jangan lupa dukung terus channel-channel dan program dan jangan lupa dukung terus program-program dari Primago Channel dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.